Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Lentera Manpinrang, lensa terpercaya madrasah. Halo sahabat Lentera, kembali lagi dengan saya Alicia Nur Kalbi dalam menemani sahabat Lentera semua dalam program podcast kami, yaitu Latansa, obrolan, tabayun, dan santai. Nah sahabat Lentera semua, saat ini kita sedang berada di Kabupaten Takalar, lebih tepatnya di kegiatan MTQ yang ke-33 Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, saat ini kita sedang bersama dengan narasumber yang sangat hebat. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba, yaitu Bapak Haji Misbah MA. Mungkin langsung saja kita berbincang kepada beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Wah, alhamdulillah kalau seperti itu. Nah Bapak, saya akan menanyakan seputar tentang pameran kali ini. Ya. Menurut Bapak dengan melihat pameran yang sudah berlangsung sejak 5 hari lebih, mungkin bagaimana perkembangannya dan menurut Bapak bagaimana kondisi pameran pada saat ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saya secara pribadi dan institusi mengucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk berbincang santai melalui podcast kita malam ini. Terima kasih kembali. Yang pertama, tentu ketika kita bicara pameran, yang kita garis bawahi adalah memperlihatkan. Jadi pameran itu artinya memperlihatkan apa-apa yang telah kita buat. Pameran ini alhamdulillah dari 20 kabupaten kota, saya kira semuanya terpenuhi. Wah, alhamdulillah. Dan setiap stand tentu memperlihatkan apa yang mereka lakukan selama ini, paling tidak dalam 1 tahun. Pemda memperlihatkan karya-karya yang telah mereka lakukan. Basnas juga kabupaten kota juga bergabung di dalamnya tentu, dan tidak lepas dari Kementerian Agama itu sendiri. Karena ini adalah nuansa MTQ atau kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran, maka paling tidak dalam rangka pameran ini tentu Kementerian Agama harus memperlihatkan secara singkat bahwa apa yang mereka kerjakan selama 1 tahun atau paling tidak dalam kurun waktu yang ditentukan, itu memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa Kementerian Agama itu tidak diam. Kementerian Agama itu tidak tidur, tetapi Kementerian Agama melakukan apa-apa yang telah diamanahkan kepadanya, dan itu diperlihatkan melalui tayangan di pameran pembangunan atau di arena MTQ ini. Itu yang pertama. Jadi ketika pameran ini dilakukan, maka sangat rugi rasanya ketika ada tanda petik Kementerian Agama yang tidak terlibat di dalamnya. Karena ini adalah kesempatan emas. Kegiatan di Kabupaten Takalar ini tidak akan mungkin berulang selama 10 tahun. Nah, apa yang diperlihatkan Kementerian Agama, maka itulah kesan terakhir yang akan diperlihatkan kepada masyarakat Kabupaten Takalar. Jadi sangat disayangkan kalau ada kawan-kawan kita melalui kegiatan pameran ini tidak bersungguh-sungguh. Saya katakan tidak bersungguh-sungguh kalau baru 2 malam mereka sudah gulung tikar. Artinya yes, kalau kita lihat sudah kosong tempatnya, pada ini dipersiapkan 8 hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa setelah kita mengamati kegiatan melalui pameran ini, diakui atau tidak bahwa petugas yang telah ditunjuk oleh Kementerian Agama atau Pemda, dalam hal ini Kesra, memang pasti berbagi tugas, sehingga ada panitia, ada PCL yang mendampingi pesertanya, baik di CCP misalnya, di tilawah misalnya, atau di tafsir. Itu artinya dengan banyaknya tempat arena atau tempat pertandingan itu membutuhkan tenaga-tenaga pendamping. Nah, karena kawan-kawan kita ini mendampingi teman-teman yang berlomba, maka itu juga secara otomatis mengurangi keramaian daripada pelaksanaan pameran ini. Tapi kita tidak mengatakan kurang karena tidak ada kegiatan lain, tetapi karena ada aktivitas lain. Nah, kalau kita amati mulai malam pertama sampai malam ke-5 ini, ya tentu saja bahwa sebenarnya dari setiap kabupaten kota banyak hal yang harus kita lakukan supaya pameran ini kelihatan meriah. Apa itu? Yang paling tidak semua produk-produk yang ada di kabupaten kota itu memang dihadirkan di sini. Betul. Iya, contoh misalnya kalau di Bulukumba itu jagung marninya misalnya kan, atau misalnya di Sinjai dia itu irexnya,
yang tentu itu ditunggu oleh masyarakat kita sini. Kita di Kabupaten Pinrang ini saya kira banyak juga produk yang sudah ini karasa. Ya, itu dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, bahwa semakin terisi stand pameran kita, maka itu juga akan memicu kehadiran para pengunjung itu sendiri. Jadi paling tidak ada kesan. Nah, jadi kalau dipertanyakan, setelah kita amati selama 5 malam ini, ya sekali lagi bahwa mungkin 1 hari 2 hari mungkin membeludak pengunjung, kan itu masih baru ya. Tapi kalau pertengahan mungkin berkurang. Tapi sekalipun itu sudah malam ke-4, ke-5, ke-6, kunjungan dari masyarakat Kabupaten Takalar ini itu sangat dipengaruhi apa yang kita sodorkan, apa yang kita sajikan di setiap stand itu. Satu contoh misalnya Tano Taraja dengan sarung hitamnya kan, ya bulu kumpa dengan kopi kahayanya, ya kan. Nah, itu otomatis itu akan selalu memancing para pengunjung untuk datang di sini. Jadi saya kira harus dimaklumi kalau misalnya sudah malam ke-6, ke-7 mungkin pengunjung sudah berkurang, mungkin karena sudah beli. Makanya kemarin ketika rapat dengan Pemda di sini, ya banyak keluhan bahwa rata-rata pada saat melakukan MTQ itu belum penutupan, itu peserta sudah banyak yang kembali. Makanya saya usulkan kemarin bahwa salah satu taktik yang harus kita tempuh, bagaimana supaya peserta di setiap kabupaten kota itu tidak cepat kembali ke kampung halaman karena itu belum penutupan. Maka saya minta supaya Pemda itu menyiapkan door prize. Iya, menyiapkan door prize, ya, menyiapkan hadiah lah untuk malam penutupan. Dan alhamdulillah Pak Sekda, Pak Yaspi itu sudah siap untuk itu. Jadi saya punya usulan supaya tetap meriah di hari malam penutupan. Maka Pemda ini yang notabene akan melakukan yang terbaik dari sekian EP yang pernah dilakukan. Maka saya usulkan supaya di malam terakhir itu harus ada inovasi kita supaya peserta itu tidak cepat kembali. Paling tidak ada door prize, apakah itu ada umrahnya atau hadiah-hadiah yang lain. Ya, itu saya kira sangat penting dan itu sangat mempengaruhi kemeriahan daripada pelaksanaan pameran pembangunan kita ini atau pameran MTQ kita ini terkait dengan banyaknya peserta yang bisa berkunjung. Kemudian yang kedua, ya kalau malam ini para peserta kita ini kan fokus di lomba mereka masing-masing. Iya, betul. Tapi ketika mereka sudah berlomba, maka insya Allah pasti ada waktu mereka untuk datang berkunjung di pameran ini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, saya kira pengunjung akan tetap membeludak karena melihat ada manfaat dari kegiatan yang kita lakukan. Saya kira seperti itu. Jadi sebenarnya kalau pameran ini bisa sebenarnya harusnya diikuti oleh seluruh Kementerian Agama untuk meramaikan, bukannya seperti baru pertengahan sudah tutup begitu ya Pak? Iya. Jadi sebenarnya seharusnya begitu, sejatinya begitu. Cuma memang ketika kita melihat pelaksanaan pameran ini memang ada yang terlibat langsung Kementerian Agama. Pada kita tahu bahwa setiap staf itu adalah satu kabupaten. Nah sebenarnya supaya ini bisa terakumulasi dari potensi-potensi yang ada, memang harus kita berbagi. Saya ambil satu contoh bahwa saya di pameran yang kita tampilkan itu, yang kita berikan tanggung jawab adalah Basnas. Basnas yang menangani langsung termasuk bahan-bahannya. Tetapi apa yang ada di dalam itu adalah akumulasi dari inovasi dan karya-karya termasuk Kementerian Agama dan Kesra. Seperti foto-foto yang dipajang. Di situ ada bupati, ada kegiatannya DWP, ada kegiatannya Kementerian Agama, sehingga terakumulasi di situ. Sekalipun tanggung jawab, ya tentu menangani masalah lomba adalah dari Kementerian Agama, menangani pameran dari Basnas, dana adalah dari Kesra. Tapi itu semua kita lakukan tetap terakumulasi potensi-potensi tenaga itu. Jadi di posko kita, di posko kami, saya di Bulukumba ini yang menjaga di stand itu ada Kementerian Agama. Ya tentu dengan jualan-jualan yang ada Basnas dengan zakatnya dan sebagainya, juga ada di pihak Kesra. Nah, dia harus terlibat semua. Kalau kita di sini saya kira mundi untuk Kementerian Agama ya. Iya, artinya tidak ada embel-embel Basnas. Kalau kami sudah berbagi. Iya, DWP ya, DWP. Dan memang itu sama di tempat kita.
jadi terakumulasi. Dan itu mempengaruhi, apalagi kalau kita berikan time schedule supaya petugas-petugas itu bergantian. Wah, alhamdulillah kalau seperti itu. Kalau misalnya dari yang dijabarkan Bapak tadi, dilihat memang sudah banyak perbedaan begitu dari MTQ yang tahun lalu dan MTQ kali ini ya Pak? Iya. Jadi ketika kita bicara perbedaan itu sebenarnya ditentukan oleh demografisnya, ditentukan oleh lokasinya. Saya ini melihat keadaan sekarang sangat luar biasa, dan itu memang sangat berbeda ketika di Boni kemarin. Ya. Ketika MTQ di Boni kemarin itu kan stamp pamerannya itu kan di belakangnya stadion, di pinggir-pinggir. Dalam kondisi hujan setiap malam turun, itu akan mempengaruhi keindahan lokasi. Tapi kalau kita ini di Takalar ini alhamdulillah, karena memang disiapkan tempatnya khusus untuk di alun-alun ini, makanya saya lihat tertata rapi. Ini satu keberhasilan yang luar biasa, dan itu planningnya pasti ada kan. Jadi sudah tertata begini. Ya, kalau kita bandingkan dari tahun ke tahun, ya dari pelaksanaan pameran itu pasti berbeda-beda kualitasnya. Kualitas dari aspek lokasinya berbeda, kualitas dari aspek apa yang ditayangkan di pameran itu berbeda. Nah, saya lihat untuk di Takalar ini, saya lihat kelihatan agak sempurna. Wah, karena satu tempat yang begitu luas, kemudian kemahnya tertata. Nah, itu juga terjadi karena memang ada kesepakatan kita dari awal ketika kita melakukan rakor. Contoh misalnya, salah satu yang menghambat keindahan daripada stamp pameran itu kan terkait masalah biaya. Tapi alhamdulillah untuk di Takalar ini, memang Pemda Takalar dalam hal ini ketua LPTK-nya Pak Sekda misalnya, itu karena dia sudah merancang sehingga tenda-tenda yang ada ini kan mungkin gratis kan, tendanya gratis, tinggal kita mengisi. Itu juga memberikan menentukan sekali ya, sebab kalau tendanya kita bayar, isinya kursinya kita bayar, kan faktor finansial juga luar biasa. Nah, tetapi ini karena lokasinya bagus, tenda atau tempat sudah disiapkan gratis, tinggal kita mengisi. Nah, itu juga mendukung bagaimana kerapian pelaksanaannya, juga stabilitas pelaksanaannya juga saya kira itu dapat tertata baik karena adanya kesepakatan dari awal. Sangat luar biasa ini. Makanya kalau ini kawan-kawan mau memaksimalkan, saya kira pasti ada. Tinggal memang kita sangat mengharapkan bahwa di setiap tempat itu memang harus ada daya tariknya. Ya, betul. Ya, kalau misalnya di tempat lain ada nyanyi-nyanyinya, mungkin kita di sini lain lagi, mungkin ada sindril dan apalah yang kita sampaikan, karena setiap apa yang kita suarakan di sini sampai keluar itu pasti memancing kehadirannya. Sama misalnya kalau kita ke pasar itu supaya orang tidak langsung masuk ke pasar, singgah dulu di depan pasar karena di situ ada penjual obat. Nah, itu penjual obat ada penari untuk mereka mampir sama kita di tempat ini. Jadi bagus sekali kalau ada tayangan televisinya, ada suara-suara yang keluar, apakah lagu-lagu kasidah atau hal-hal yang lain. Itu menentukan juga keramaian dan saya kira kesejukan dari pelaksanaan pameran itu. Baik, jadinya alhamdulillah kalau misalnya MTQ dari tahun kemarin dan tahun yang sekarang itu sudah mengalami peningkatan, bukan malah semakin turun begitu, tapi malah meningkat begitu ya Pak? Iya, yang jelasnya setiap waktu, setiap zaman pasti kualitasnya berbeda. Ya, betul. Ya, satu contoh misalnya, kalau kemarin-kemarin doang hakim itu sekitar 70-an. Nah, sekarang ini alhamdulillah doang hakim sudah lebih 100. Itu memang karena sudah pada peningkatan. Kemudian yang kedua tentu kualitas pembacanya juga pasti ada peningkatan. Karena di situ adalah batas umur. Jadi dari segi tampilan kualitasnya saya kira setiap tahunnya itu pasti ada peningkatan. Cuma tadi saya bertanya sendiri di depan ketika saya mendengarkan tilawah. Kalau tahun kemarin itu ketika disebutkan Qari akan membacakan surah Al-Imran ayat 17 dan seterusnya dengan paket lagu. Saya dengar tadi itu tidak ada paket lagu lagi. Padahal kalau di nasional itu harus ada paket lagu. Jadi apa dilakukan sudah ditentukan. Itu juga menentukan kapan tak balik lagunya, maka itu mengurangi nilai. Tapi saya dengar tadi kayaknya tidak ada lagi paket lagu. Mungkin ada pertimbangan. Saya kira itu. Yang jelas bahwa setiap tahun ada peningkatan. Dan ini pasti insya Allah kita doakan mudah-mudahan kari-kari kita peserta Sulawesi Selatan insya Allah bisa meraih nanti juara
di Amin. MTQ tingkat nasional nanti akan dilakukan di Kaltim Kalimantan Timur, yang rencananya itu di IKN pembukaannya, sedangkan pelaksanaannya di Balikpapan. Kemudian insya Allah itu pada awal bulan 9 menurut rencana. Ya, kita doakan teman-teman kita semua. Amin. Ketika tampil soleh itu mewakili Sulawesi Selatan. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak atas kesempatannya untuk diwawancarai sebentar. Nah, sahabat Lentera, itulah tadi perbincangan singkat kita dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba. Saya Alicia Nurkalbi mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lentera, lensa terpercaya madrasah.